warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tanfiru biha dunub wa tusiru biha al-qulub wa tatariku biha al-usub wa taridu biha al-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratul mukarram wal muhtaram, segenap para alimul ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru, para tuan-tuan haji, aparatur pemerintah, Bapak RT, dan seluruh tamu undangan sidang takziah malam 7 yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada sahibul musibah, mohon maaf, nama pada keluarga besar almarhum Al-Ustaz Haji Ahmad Shodikin. Mudah-mudahan senantiasa semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para kiai yang mohon maaf nama satu persatunya yang tidak bisa disebutkan, namun sedikit pun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada sekalian. Malam ini sebenarnya saya malu karena kiai tadi bilang ini mah kandang macan. Saya dari Ciledug masuk ke sini masuk kandang macan. Ya salah tempat sini mah. Betul. Tapi saya di sini kiai mohon maaf, saya mah jadi kucing anggora aja. Iya, minimal nggak diterkam tapi disayang-sayang. Begitu Bim. Iya, karena apa yang mau saya sampaikan ini keluarga besar para kiai. Saya kayaknya nggak ada hormat kalau menyampaikan ilmu di depan keluarga kiai. Apalagi tadi lebih senior namanya daripada saya itu, Nanang Kurnia Wahab. Mudah-mudahan di sini saya datang ke sini mudah-mudahan membawa kebaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak bermaksud menggurui, tapi hanya sekedar mengingatkan kepada kita, menjadi motivasi bahwa sangat pentingnya kita berduduk dengan orang-orang baik. Ada pepatah Arab mengatakan begini, manjalas janas. Orang itu tergantung teman duduknya. Kalau kita duduk sama tukang main remi, mati diremiin. Mabok, kita pemabok duduk dengan para pemabok, mati lu dijarain, diserang homer, lu minuman lu. Coy, selamat jalan ya. Mudah-mudahan lu goodbye di sono lu tenang pokoknya mah. Pokoknya balang lu tempat tuh goyang terusin. Bergaul sama tukang mabuk. Tapi bergaul kita duduk bareng sama orang-orang yang dapat pengajian seperti almarhum. Beliau seorang yang luar biasa, seorang ustaz. Leluhurnya pun leluhur kiai. Duduk di sini tempatnya baik. Maka ketika mati pun yang duduk dengan orang-orang baik. Tadi di luar biasa dibacain manaqib Tuan Syekh. Masya Allah, makanya saya mau kiai ya, kagak banyak yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Apalagi pemerintah itu udah habis semua itu. Iya, cuma ibu tenang aja bu, pemerintah cuma gak laku, tenang aja, tenang. Bapak-bapak juga tenang, mau kawin aja, gak apa pokoknya mah. Kawin aja kan akan angkutin tuh, saya boleh kawin bapak-bapak. Yang penting satu, jangan tinggalin ngaji. Jangan tinggalin duduk sama guru, jangan tinggalin duduk di majlis taklim, jangan tinggalin duduk di tempat wali. Kenapa? Karena dunia mazra'atul akhir. Dunia itu adalah dan akhirat. Alhamdulillah malam ini dengan berkah Bang Ahyar wasilahnya saya bisa duduk di sini. Beliau punya ternak bebek, tahu nggak? Tahu? Tahu? Udah ngerasain belum telurnya? Hah? Hah? Ya beli.
Luar banget. Saya tanya, beliau ternak bebek yang dikeluarin apa? Bebek. Telur bebek, benar? Lah kita sekarang begini lihat begini seorang ustadz di almarhum, beliau yang ditanam, yang dirawat bagus. Tadi dijelasin sedikit kepada beliau. Beliau mah orang baik. Ketika yang ditanam baik, yang dikeluarin apa? Baik. Coba dah. Sekarang bahaya, sekarang ternak bebek. Ya kagak mungkin yang sama telur ayam. Lah kan pasti bebek, bener? Bener? Lah sekarang nanam singkong. Kira-kira nunggu apa? Singkong. Nah kita sekarang baca manaqib, baca yasin, baca tahlil, kita ngaji. Saya tanya, panennya apa? Pahala, diampunin dosa. Bahkan sedikit riwayat Tuhan saya ini. Mudah-mudahan ini kampung berkah semuanya, amin. Ya Allah, mudah-mudahan ini jamaahnya makin banyak, makin hadinya, amin. Mudah-mudahan berkah semuanya, udah pasti. Kenapa? Tuhan Syekh mah jangankan kepada orang yang hidup sama beliau, jangankan orang yang kenal sama beliau, jangankan orang yang selalu tawasul dengan beliau, jangankan orang yang selalu mengikuti ajaran beliau, jangankan orang yang membaca manaqib beliau, saking sayangnya Tuhan Syekh mah ada sedikit cerita. Beliau Tuhan Syekh, satu waktu beliau mungkin di sini manaqibnya kalau sering dibaca mungkin masuk ini cerita, tapi biar menyegarkan saja. Apa? Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam satu waktu keramat beliau, ketika beliau menghadapi satu makam, dilihat itu beliau melihat makam itu digoyang. Makanya saya pesan ibu-ibu, adik-adik, Dek, gue ngomong apaan barusan? Lu pulang mana rahmatullah? Nanti ibu-ibu saya pesan orang sini, kalau ngelihat makam, kudu kasih. Makam yang kita lihat memang diem aja, kagak goyang, kagak geram. Tapi banyak para wali yang mengisyaratkan, kalau seandainya kita mengetahui bagaimana penderitaan mereka di dalam kuburan, maka kita yang masih hidup pasti akan merasa kasihan kepada orang yang ada dalam kuburan tersebut. Kenapa? Karena orang yang mati tidak semuanya didoain oleh anaknya. Tidak semua orang yang mati didoain sama keluarganya. Tidak semua orang yang mati disedekahin sama anak-anaknya. Iya, kalau dia mau meninggal punya anak yang soleh dan soleha, disedekahin Fatihah, disedekahin doa, disedekahin makanan itu, dia senang. Tapi kalau si orang tua ini mati, anaknya lupa, kagak ngirimin Fatihah, kagak ziarahin, kagak sedekah untuk orang tuanya, maka ini kuburan akan jadi neraka buat diri dia. Makanya kita dianjurkan adab sebagai seorang muslim, kalau kita melewati kuburan minimal baca assalamualaikum ya ahlal kubur darul qaumil muslimin insyaallah bikum lahiqun, minimal itu. Atau yang kedua, kan naik motor ngebut mulai tengah malam, baca aja la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, atau kita sambil melewati kubur, mau kuburan siapa kek, mau kita kenal mau kagak, kalau di situ ada kuburan, kalau lewat baca sholawat minimal sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Bacaan uluk salam kita ke ahli kubur, bacaan pujian kita kepada Allah, bacaan sholawat kita yang kita bacakan di depan kuburan, maka menjadi hadiah bagi si ahli kubur. Adik-adik, mulai besok main bola kan suka ada kuburan ya, kamu bola ya, sambil sholawatan baik, jangan larian, sedih.
Makanya kalau kan kita dulu kalau di mobil klakson kan, titit ya kan. Sebenarnya yang bikin bingung itu ada bubur. Ini kok dikelaksonin ya? Gue polisi bukan, tetangga bukan, apa gue dikelaksonin? Orang sini kalau ada kuda klakson kagak? Itu dari mana bahasa klakson itu? Gue bingung Pak. Kita mah kadang ke bawah pelek, ke dalam susana. Dulu kalau tiap malam Jumat orang sini, kalau malam Jumat ada orang mati, habis beranak, mati. Kira-kira lu takut atau berani? Pada takut keluar. Apalagi kan mau pisang belum dibuang, ngelewatin takut. Itu pembodohan. Kenapa pembodohan? Susan itu udah kafir. Malam Jumat Kliwon, santri keblok, santri keblok takut. Malam Jumat udah menolongi, perut lapar jam 2, mau masak Kliwon takut. Akhirnya dia kelanti makan tiker. Jangan, kenapa? Orang yang mati di dalam keadaan melahirkan sakit. Orang yang mati penyakit lambung sakit. Makanya nenek-nenek kita alhamdulillah nyai-nyai kalau makin tua punya encok, alhamdulillah itu. Kenapa? Ciri-ciri alamat mati husnul khotimah, bukan jelek. Makanya tadi almarhum katanya sakitnya lama ya. Alhamdulillah, kenapa? Ciri-ciri orang yang dia mati dalam keadaan husnul khotimah, di antaranya dia meninggal, sebelum meninggal dia sakit tapi dia bersama. Makanya nenek gue lebih jalan begini. Mana tahu? Begini. Nenek jalan dulu. Ada nggak di sini saran begitu? Ada ya? Jangan ledekin. Cucu-cucu atau anak-anaknya. Ingat, setiap pagi itu nenek-nenek yang begitu kalau kita nyai, setiap pagi habis sholat subuh sampai dia dikenyang, dia naik ngeteh gitu kan, atau bagaimana tasbih, dia sholawat, istighfar. Ingat, setiap hari itu ente liatin aja begini satu sholawatan. Lihat dulu muka daripada nyai kita yang bersepuh. Kenapa? Karena berkahnya memandang orang tua yang sudah sepuh kemudian dia sakit, pahalanya seperti pahala ibadah haji dan umroh. Orang sini yang belum haji dan umroh gak apa-apa, Allah masih rezeki, betul. Tapi pahalanya dapat. Di setiap hari aja naik mangkok, buruk. Mau ngapain? Mau umroh. Mana nyai? Lah mau ngapain itu Tom? Kata cucunya mau haji. Begituin, tapi pandangan memuliakan. Tuan saya ngeliatin kuburan, ini kuburan goyang ke tuan saya. Dilihatin. Kata nanya ke muridnya, wahai murid-muridku, kata tuan saya, ini siapa? Waduh, tuan saya, ini orang teman aku. Kalau tuan saya lagi baca manakib, tuan saya lagi ngajar, dia mah di pojokan, tuan saya mau jauh di atas gurun, ngapain? Pada main kartu. Premian dia mah galak 6. Orang puas pada aboy, pada mabok tuan. Kata tuan saya, dia pernah nggak seumur hidup datang padaku, ke majlisku? Waduh tuan saya, boro-boro atau pengajian, dengar pengumumannya berita ada maulid, dia udah bikin ayam duluan. Cuma kalau ada orkes paling betul, bahkan nyawer dia sama tuan saya. Orang kagak mau nyawer, dia mah nyawer. Waktu kagak pernah datang, kagak pernah. Kali-kali suka nggak? Waduh tuan saya, dikata tadi dia mau pada orkes demen dia kan. Cuma kalau ada pengajian kagak demen. Nah terus bagaimana? Kira-kira dia pernah lewat ke majlisku, boro-boro lewat, om deket dia sama tuan saya. Orang sini ada nggak yang begitu? Ada pengajian gede? Ada nggak? Ada nggak? Teh mana teh? Ya teh masih ada teh? Teh. Orang sini ada nggak? Ada pengajian? Ada pengajian duduk. Tahu nggak? Pahala yang paling besar itu RT. Ini ngadain begini nih. Walaupun seujung kuku kagak ngurangin pahala ini sohibul musibah dan beserta keluarganya, itu seujung kuku pun gak mau para RT.
Kenapa? Karena RT berhasil mendidik warganya untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas RT mah bukan cuma bagi bansos doang. Tugas RT mah bukan cuma bikin KTP doang. Tugas RT mah bukan bikin surat pengantar ke kelurahan. Tetapi tugas RT, tugas RW yang paling intima dalam kitab Sulamul Taufik adalah mengarahkan masyarakat untuk taat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan RT sehat walafiat, amin. Amin. RW-nya ada RW-nya. Mana RW? Mana? 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 Pak RW-nya mana? Kemana tangga ono jauh ya? Lain RW ya? Tapi Peci mau keren nih Peci. Mirip saya Pecinya mana? Tinggal pakai imamah doang. Pakai imamah, pakai gamis, pakai sarung ini juga kiai. Udah kayak kita bener. Justru jadi saingan kita ceramah dia nih. Mudah-mudahan saya walafiat, amin. Jangan benci. Kenapa? Di ahli kubur. Hati kita tungguin. Tuhan saya bayangin Tuhan saya. Ini bocah bagaimana? Kenal kalau kagak kenal Tuhan saya? Akhiran luar biasa Tuhan saya. Saya tanya, ente udah kenal? Kenal Tuhan saya, tapi saya mengaji dia kagak. Maka Tuhan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Demi zatmu ya Allah yang Maha Agung, demi kemuliaan yang kau berikan kepadaku sebagai sultanul aulia, maka kuberikan syafaat ini kepada instruksi ahli kubur yang sedang disiksa dengan keberkahan orang yang mengaji kepadaku. Bu, gak usah habis masak mah langsung sholawatan. Nah, pandang Tuhan seno, Tuhan seno. Adunya majru'atul. Ingetin, yang kecil mati mah kagak nungguin, tua yang kecil waktunya mati, dan mati mah kagak nungguin sakit. Ada orang kemarin habis makan daging tahun lumayan dong, habis makan daging kebanyakan kali itu mah kolodan Idul Adha, kolodan dia keselak di sini mati. Padahal masih muda banget, makanya hati-hati di sini mah. Makan pisang hati-hati tuh, makan pisang untuk ngaji. Kulitnya mah jangan ditelan kulitnya mah. Karena kemarin ada berita di sana itu, ada orang mati kalau dari kulit pisang. Hati-hati pokoknya mah. Di sini kita semua bisa mati, bisa langsung mati kecuali saya. Berita Pos Kota Tangerang, berita duka cita Kabupaten Kampung Selebaran, jemaah talil dari Al Ustad Haji siapa? Ahmad Sodikin ya mati semua ya. Kecuali Ustadnya. Wah. Bisa begitu? Bisa. Makanya oleh karena itu hidup ini simple. Kita ini, saya dari Ciledug tadi kesini, tujuannya ngapain? Datang ke tempat ini. Tujuan kita hidup di dunia ini bercocok tanam pengen dapetin surga. Saya dari Ciledug ke sini, di samping mobil saya itu ada Ereking, ada motor Mio. Saya lurus dia belok ke kanan, saya lurus dia belok ke kiri. Karena tujuan saya beda sama tujuan dia. Ada kontainer gede, ada mobil Avanza, ada mobil Mercy belok ke mall. Karena saya nggak ke sono sampai ke sini, saya mah lurus aja. Hidup kita pun begitu anak muda. Kita nih hidup pengen masuk surga. Jangan ngikutin orang yang pengen masuk ke neraka. Anak-anak muda yang belum kawin kata gereja tadi, ilmunya kuasain, blek. Lu mah kadang kelaku kayak tai. Anak muda malu pada tua, pada imusan, pada jenggotan, kagak tahu diri lo. Ngaji yang bener, blek. Ngaji yang bener. Kenapa? Karena emak kita, baba kita ngandelin kita. Karena kita bukan wali songo. Anak keturunan ngeziarahin, umat Islam ngeziarahin. Betul gak? Syekh Abdul Qadir Jailani anaknya gak tawasul, umat Islam semuanya tawasulin. Lah emak baba kita bukan wali,
bukan ulama besar, kalau bukan kita yang ngirimin Fatihah, kalau bukan kita yang ngeziarahin, kalau bukan kita yang mimpin doa, lu siapa belum? Paham? 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 Lu ngapa diem? Gua diem apa lu gak? Lu ngapa diem baik belum? Ini pun juga nih. Oh laki gua mau bagi jarin baik. Tugas gua mah taat. Jarin, masih duit cuma 20 juta, jarin sebulan buat uang dapur. Terima, alhamdulillah. Tambah lagi 30 juta, alhamdulillah. Beli emas banyak 3 karung. Pakai itu ntar kalau kondangan pakai sini glebon. Ditanya sama orang, mas banyak banget laki gua ngasih. Begitu senang bikin senang. Biarin. Ada orang di motornya baru, biarin. Gua alhamdulillah beli mobil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun cuma kamarnya orang, biarin. Hidup ini mah terlalu singkat. Jangan kita pakai hura-hura. Kagak disangka kita mau ke tujuan kalau kita sibuk berputar-putar di jalanan, khawatir waktunya habis. Umur kita ini kayak handphone, itu batu handphone, mau dipakai mau kagak tetap bakalan habis. Itu kuota, lu mau 100 juta isi paketan 1 miliar, lu mau pakai mau kagak tetap endingnya mah habis. Ini jam tangan nih, mau harga 1 miliar, mau harga 1 juta, mau harga 100 ribu, tetep lu mau lihat mau kagak, ini waktunya bakalan habis. Umur kita pun begitu. Nah terus ngapain sekarang? Sekarang mah ikutin aja Rasulullah. Mau saya kasih resep bahagia? Mau? Saya Kiai Tadus bin Nikmah, bapak saya udah pada mati. Bapak saya mati ini umur saya itu kelas 3 SD mati. Berangkat saya ke pondok, lagi anak pondok, emak mati. Kaget, kenapa kok saya jadi kiai gitu ya. Alhamdulillah dulu redo. Ternyata kenapa itu kok namanya kok anak kurnia Wahab. Saya baru alam kiai. Emak saya waktu itu kan tanya, lu tahu nggak nama lu? Anak kurnia Wahab. Gak tahu mah gue yang kasih rumah. Tahu nggak? Itu tabarukan. Ada kiai gede. Walau mungkin kiai yang ngomong ini. Itu suka ngisi ceramah di radio. Senang dulu aja ke orang dulu ke radio. Namanya anak punya Wahab. Jadi pengen anaknya dapat gelar kiai, pengen jadi orang hebat. Akhirnya namanya disamain. Jadi Nana Kurnia Wahab Tabarukan. Nama ente yang udah keren-keren, bikin bangga orang tua. Orang tua kita ngandung kita doang. Kalau bukan kita yang membuat bahagia orang tua kita, nggak ada lagi orang lain yang membuat kita bahagia. Makanya kata Nabi, Allah akan jamin orang akan diurus hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya, urusannya dunia wal akhirat. Syaratnya 4. Pegang. Kalau 4 ini kita pegang dalam kehidupan kita, selalu kita pegang di perumahan hidup, urusan dunia akhirat kita akan diurus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? 1, cintai Nabi. Cintai Nabi. Nabi nyuruh ngaji. Nabi nyuruh sedekah. Ini pisang. Hari ini mungkin wallahu alam ada orang yang kata doyan. Ada orang mau bungkus-bungkus, kalau dibungkusin taruh balik ke kaki. Nyampe besok 3 hari 4 hari ini masih begini baik. Akhirnya udah busuk dibuang ke tempat sampah sampai makan. Sampai makan? Hah? Sampai makan? Sampai makan? Sama? Yang makan? Sampai makan? Hah? Sampai makan? Semut, kambing. Lah ini fakta, kita udah bertahun-tahun selamatan. Karena nasi apa no?
Ya Allah, nasihatnya udah malu banget berani ya. Apa? Ya gue mah gak masalah, gue terang sekian juga, tapi apa tetap segitu, ngapa lo? Gue mah gak ada ruginya, ada jamaah begini kayaknya malam, gak alhamdulillah bersyukur. Mengapa tenaga gue kagak banyak yang keluar, waktu gue minum, amplopnya sama. Gue kalah sama Kiai mah. Bener gak Kiai? Gak berkah, amplop, gue hilangkan gue mah, rokok gue bungkus. Iya tapi belum berkah, gue karung. Iya, belum dibungkus sih sudah kayak pengeks begitu. Lah banyakan buah. Paham kira-kira? Kalau kenapa disuruh sedekah? Kata sedekah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang sedekah untuk kematian keluarganya di malam pertama, maka akan menjadi benteng dari siksa di azab kubur kalau dia banyak dosa di alam dunianya. Ini pisang, jadi benteng di sono. Anggur, ada emping, apa ketopos segala macam, semprong segala macam itu. Bukan semprongnya, sedekahnya. Bagi orang yang banyak amal ibadahnya, di sono naik makom. Yang tadinya AC rumah kamarnya belum ada AC, dipasang AC seolah-olah begitu. Kenapa? Ada bantuan AC, udah pisang. Nasi mau satu, ngitungnya kagak sesuapan. Satu biji. Ada berapa biji dong? Kiai, mama, ada berapa biji kira-kira nasinya? Saya makan ada hitungin sih mama. Kalau orang sini suka hitungin makan kali. Barahayat ada berapa biji tuh? Itu bagaimana ngitung pahalanya satu-satu. Satu biji nasi, 10 makom keberkahan. Bayangin. Kata Sayyidina Ibnu Khattab, kalau seandainya malam kedua dengan ditahlil, malam ketiga maka akan menjadi malam penutup. Di malam ketujuh, orang yang bersedekah untuk kedua orang tua yang meninggal dunia ataupun keluarganya, maka menjadi hijab dari api neraka, hijab daripada siksa di alam kuburnya sampai malam ke-15. Kalau di malam 15 dia mengadakan sedekah untuk orang tuanya, menjadi hijab dan menjadi penyelamat di alam kuburnya sampai malam ke-40. Kalau bersedekah di malam ke-40, maka akan menjadi hijab di alam kuburnya dari segala kejelekan-kejelekan di alam kuburnya sampai malam 100 hari. Di sini ada 100 hari ada? Kalau nyampe sedekah di malam 100 hari, maka akan menjadi hijab menjaga dia daripada siksa di alam kuburnya dan menaikkan makom derajatnya sampai malam 1000 hari. Kalau seandainya dia bersedekah di malam 1000 hari, maka akan menjadi hijab dan menjadi benteng daripada kejelekan-kejelekan di alam kubur dan naik makom di alam kuburnya sampai datang tahun selanjutnya. Kalau seorang anak keluarga mengadakan haul dari kematian daripada keluarganya, maka akan menjadi benteng sampai tahun selanjutnya. Walaupun sodakohnya sudah pisang, walaupun pisang kagak lumak. Betul. Nah kan ada orang itu dikasih nasi besek. Pulang udah kagak tahu bini rebahan baik. Waduh, udah puyeng malah. Lagi udah makan BH doang. Udah malas makan besek. Bener, apalagi RT sama RW untuk berkas udah numpuk besok orang bikin KTP. Udah lupa makan, dilihat basi. Waduh, ada Bang Ahyan. Bebek doyan nasi basi. Yang makan siapa? Bebek. Kita makan kagak? Pahalanya tetap sampai. Ayo saudara-saudara sekalian, apa yang kita punya ini akan disirna semua. Almarhum hanya mengadakan amalnya dan keberkahan kepada waliullah. Makanya cinta kita kepada Rasul, laksanakan. Ibu-ibu mohon maaf, kita mau beli daster baru, laki belum ngasih, sabar, masih ada daster yang lama, bolong-bolong jahit. Yang penting kalau di tempat tidur, kalau di kamar pakai yang wangi-wangi. Ibu sekarang disuruh wangi-wangi dalam kamar, wangi-wanginya pas kondangan buang geblek banget. Mama mau ngaji, orang ibunya sekarang mau ngaji, itu kalau kondang udah kayak artis.
kondangan udah kayak artis. Itu minyak wangi semua dipakai semua, habis ditumpahin. Bocah-bocah kecil super ajaib. Wangi siapa ini ya? Nenek-nenek yang pakai ternyata. Punya cucu yang dipakai, dia buat kondangan. Haram. Ngaji aja haram. Lah terus bagaimana? Lu pakai itu minyak wangi kalau di dalam kamu. Pakai hijab di luar rumah. Kalau di dalam kamar Wonder Woman. Lah sunnah Nabi begitu, ibu begitu doang, kerjaannya mau ngapain? Lah, ya betul kan Ki? Emang begitu doang. Tas, orang-orang pada tas harisan biarin, kita makas jelek, pakai karung goni, pakai baik. Yang penting laki gua redo, jangan ngikut-ngikutin. Orang ngerti di buku ngajian sono. Kalau pada kodang, kalau ngaji, bawa tas, ini siapa? Kosong. Buat apaan coba? Buat bawa pisang terpulang. Ya, mafia pisang, kue unti kandutin segala, buahnya kandutin. Udah begitu lupa lagi. Tas kayak tas gede ya kan pisang diisi lupa nggak taruh baik didudukin sama laka. Habis. Pada moncrot tuh pisang. Jangan ikutin yang begitu kita. Dandan buat laki, harum buat laki, itu mah sunahnya Rasul. Yang kedua, orang yang akan dijamin hidupnya kagak bakal miskin, kagak bakal sengsara. Apa? Orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi besok Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih demen banget saya Ustaz. Sudah anda ini jadi cepet banget ya. Enak banget, kenapa? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Kita kalau sholawat mau maaf lupa utang. Maka saya pesen sebenarnya hidup ini ada masalah, terutama para santri yang berbalik aja. Kagak istilah galau. Kenapa? Yang bikin kita galau ini lamunan. Makanya Habib Umar bin Habib bilang, umat Islam itu jangan pernah melamun kalau ingin tidak sengsara. Apa lamunannya kalau punya ini bahagia tidak sengsara? Bayangkan kemuliaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bini rada-rada bermuat Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu. Begitu baik. Laki rada-rada ngeselin Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu. Dari ngopel dari kertas Sallallahu Alaihi Muhammad. Masa enak. Kenapa? Orang yang bersalawat kepada Rasul kenapa dijamin oleh Allah kehidupan dunia akhirat? Karena makomnya setiap detik naik. Kenapa Tuhan Syekh mendapatkan kutubul aulia? Bahkan tadi kita baca itu hijab Syekh Abdul Qadir itu. Ibadallah, rijalallah, agusana li'ajrillah, wa kunu'a wa nafillah, asanadha bifadrillah, faya rabbi bisadati ta'akum li isyarati. Masya Allah, ibadallah, rijalallah, agusana li'ajrillah. Tahu itu? Ya Allah ya Tuhanku, turunkan hamba-hambamu ya Allah, turunkan tentara-tentara langitmu ya Allah. Untuk apa? Menolong segala kesusahanku. Jadi Ustadz tadi nih, itu minta bukan bantuan RT doang, bukan. Minta bantuan warga, bukan. Tentara langit. Siapa tentara langit? Para malaikat. Makanya hati-hati dengan orang yang cinta sholawat, dengan para pecinta wali, hati-hati. Jangan bikin masalah, jangan dengki, jangan hasud. Kenapa? Karena pasti kalian akan punah dunia wal akhirat. Jadi Ustaz siapa tadi baca itu? Ustaz siapa tadi? Ya Allah, sama antum ya? Luar biasa, suara cakep banget suaranya itu. Kalau direkam cakep deh, Pedri itu. Kan awalnya ibadah mungkin kalau belum ada muhadar lah 40 rumah ke bawah ke bagian berkahnya. Sekarang suara saya kedengeran sama makom, jadi makom ke makom. Makom balik si makomnya dekat. Gimana makomnya dekat? Hah? 30 meter, ada 40 meter. Itu mereka bersyukur, thank you Guru Wahab, thank you Keinana, thank you.
Thank you Ustaz, thank you, jemaah thank you, tara thank you. Terima kasih. Kenapa? Hari ini mereka mendapatkan hadiah apa? Berupa pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena berkah sholawat yang kita baca. Padahal mah kita kagak niatin baca sholawat buat mereka. Kenal juga kagak, betul? Tapi berkahnya luar biasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak muda enggak usah ketakutan. Yang usaha, yang kerja kagak usah ketakutan. Kalau udah ke Rasulullah, kalau udah sholawat, beres segala urusan kita itu. Yang ketiga, kata Nabi, cinta kepada wali. Di sini foto Syekh Abdul Qadir Jailani, ada bagus sekumpul. Ya Allah, kita bagus sekumpul ya. Masya Allah. Merinding saya itu, Masya Allah. Saya itu orang Betawi, guru saya itu pengikutnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata tanya sama orang, loh kok itu bisa guru sekumpul? Kok bisa ke Martapura? Dipilih sama guru sekumpul. Makanya imam saya beda main lagi, rata-rata beda main lain, nggak ada yang lain. Ini ciri khas Banjar. Kenapa? Karena sholawat yang kita baca. Guru kita dari dulu bilangin baca sholawat aja, lagi mondok baca sholawat, sholat hadiah sama orang tua. Sama engkong, doain tuh sholat hadiah. Lu ngerti sholat hadiah? Sholat hadiah? Hah? Sholat hadiah ya? Tahu ya sholat hadiah? Harus gua kenal juga. Lu tahu sholat hadiah tahu? Sholat hadiah? Hah? Tahu? Coba, gopek hadiah. Coba sholat hadiah. Sholat hadiah kita lakukan malam Senin atau malam Jumat. Niatnya usalli sunatal hadiyati rakatain sunatal lillahi ta'ala. Saja aku punya salat hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Beres kita baca doa kita, baca Fatihah. Beres Fatihah baca ayat kursi. Baca ayat kursi baca itu surat namanya surat apa Al-Kautsar. Beres itu baca qul 11 kali sama rakaat kedua. Setelah beres salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma inni sholaitu hadi sholata wa ta'lamu ma uridu, Allahumma anta wabaha ususul ila qabri umi, mak kita sebut, abi, baba kita sebut, jadi om kita, jadati nyai kita, mertua kita sebut supaya apa yang disebut kasih. Kenapa? Orang yang dibacakan, dihadiahkan sholat hadiah malam Senin dan malam Jumat, maka di alam kuburnya mendapat mahkota dari Allah Subhanahu. Makanya mahkota naik terus. Oh Allah berkah guru sebentar. Beres ini terakhir saya baca qasidah tentang Allah guru sekumpul dan berkah semuanya. Amin. Salat apalagi di sini pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan takut miskin. Kan saya bilang tadi, jangan masih hidup, jangankan orang yang baca, jangankan orang yang demen cinta, yang kagak demen aja masih dibelain sama Tuhan saya. Yang penting yakin, syarat wali tidak boleh 90% yakin, nggak boleh, wajib akul yakin 100%. Sholawatku wali tawasul ke Syekh Abdul Qadir jadi kabul sekumpul tawasul, yakin, jangan sedih sama orang bikin gede sama kita, biarin. Gue mah rela baik, bodo amat, jadi gue gede sama dia, biar dia gede sama gue juga, gue ngapain dia. Ngapain gue ngapain gue udah ngomongin dia, dimit amit dah. Itu bangsa gue udah ngomongin sama dia, gue gak mau ngapain tadi, dimit amit, ibu begitu mah, biarin. Lah kita jadi gue pergi, biarin, gue jadi baik. Laki gue diomongin biarin baik, malah gue begangan, ngomongin sama orang biarin, yang penting gue ngomongin laki dia, enak. Betul Bapak? Lah kita para laki-laki ngomongin sama orang, nete. Kita diomongin sama orang, biar orang ngomongin mah, kita mah jangan. Yang terakhir, yang penting satu, ikutin Nabi. Yang kedua, sholawat Nabi. Yang ketiga, ikutin wali, cinta ke wali. Yang keempat, syaratnya mutlak, ini yang susah. Apa? Jangan dengki, jangan hasud sama oh. Ya maaf Kiai ya, ini yang baru saya ini Kiai ya. Ya misalkan ini ya, hasud ya. Ada tetangga beli TV baru, kita yang meriah.
Paket. Ada orang nyebut paket doang gitu yang meriang. Paket, mesti pakai lagi aja. Orang naga ketemu mobil Toyota, wow, amazing, showroom datang, miau. Turun miau baru kita begini, stop. Mana paramek? Paramek mana paramek? Jangan. Alhamdulillah kagak punya mobil juga, masih punya motor. Alhamdulillah. Yang penting nyampe, yang penting tuh motor bisa dipakai. Betul kan? Betul. Sekarang motor bagus, harganya miliaran, rusak. Motor kita jelek, cuma motor 4 juta dolar second. Motor begini kelopak-kelopak, ya. Tapi bisa jalan, mendingan mana? Mendingan yang 4 juta dipakai, apa mendingan harga 10 juta tapi rusak? Mendingan mana? Mendingan yang mana? Mendingan yang 4 juta nih mobilnya. Enggak ada benar. Jelek banget tim Kamil. Enggak ada apa? Jangan bagus ada juga. Engkongnya. Aduh sekali sebab gua itu. Enggak siapa? Hah? Ini sendal di mana harganya? 35 ada di mana harganya coba? Di bawah telapak kaki. Mungkin sudah makalan dikit ada ini. Maksudnya biar bisa ngelawan harga sendal gua gitu loh. Enggak, gua pengen ngomong dikit di sini. Harga sendal saya itu kan saya pakai measurement, tetap di kaki, bukan di pala. Padahal di peci udah 1.000 harganya, di pala kalau di kaki. Tapi itu sendal yang 30.000 tetap di bawah kaki. Masuk kamar kagak? Kagak. Di mana adanya? Di depan pintu di luar. Artinya bagaimana? Hidup kita mah kudu sesuai porsi. Biar apa? Biar fokus ibadah. Ada orang kagak mau ngaji gara-gara hasil sama ustadznya. Ada yang begitu. Ustadz Saiful kagak mau ngaji Ustadz. Loh siapa yang mimpin? Saiful main ambil. Gua gedeg sama dia. Lah ente ngapa aku gak usah Saiful? Kan dia salah. Gua gedeg dia gua gedeg. Jangan lah mukanya gua ngat suara dengan suara bukan muntah gua udah. Mengapa begitu? Lah dia kan bikin salah, kagak punya urusan aku gedeg sama dia. Gua gedeg. Ingatin, orang yang hasud itu pada hakikatnya orang yang sedang menuju kematiannya dan kehinaannya. Tidak ada sejarahnya orang hina karena dihasud. Tapi rata-rata orang yang hasud, dia adalah orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri, mohon maaf, lu jelek, gua ganteng. Produk siapa? Buset, produk emak. Gua baru dengar ada produk emak. Emak lu cuma nyimpen doang, baba cuma nyuntikin doang. Belum. Produk siapa kita? Produk mau yang ganteng, mau yang jelek, mau yang hitam, mau yang putih, mau yang gemuk, mau yang gede, mau yang rambut lurus, mau yang rambut galing, mau yang mancung, mau hidung masuk, semblek di hidung pesek. Kita ini produk Allah. Saya dilahirkan dari Betawi, ada di sini tinggalnya. Saya di Ciledug, ada di sini. Kita ini semua produknya Allah. Jadi jangan sampai kita ini hasud kepada orang gara-gara cuma urusan produk, apalagi cuma urusan dunia. Motor Mio yang 3 juta sama R-Engine yang 12 juta sama nggak? Bedanya apa? Lu pinter coy. Bedanya apaan? Harganya, namanya motor sama kagak? Fungsi sama kagak? Gua tanya motor R-Engine 12 juta ada magicomnya kagak dalam? Hah? Ada magicomnya kagak? Bikin kenyang kagak? Hah?
Lah kan kagak, sama-sama buat kendaraan doang. Yang punya jangan sombong, yang belum punya jangan bersedih. Alhamdulillah kagak bisa beli motor, tapi gue punya sepeda. Enak. Pagi-pagi gue sekejai. Kiai ya kan, ambil di belakang nenek sama kiai. Maksudnya kata Ustaz, nenek sama kiai mau kemana berdua? Cakep banget nih yang sini Nurbaya. Cakep begitu, bu. Saya pagi-pagi udah bono, pagi-pagi udah kan. Gitu kusat. Beda-beda ontel. Cakep banget. Jangan dengki sama rezeki orang lain. Kenapa? Emang Allah yang nentuin. Semua ada hikmahnya. Kagak punya mobil, kagak punya motor, kagak punya sepeda, alhamdulillah masih bisa jalan. Tetangga kemarin punya mobil, punya sepeda, punya motor, di kursi roda aja. Betul kagak? Betul kagak? Akhirnya kita selalu bersyukur dan saya pesan kepada anak-anak almarhum. Ini keluarga bukan? Awas. Mana saya? Wih, gak ada motor. Ustaz ini mah. Ya Ustaz. Mukanya mata kalau Ustaz mah. Kalau belum barang. Masih gelap. Saya pesan. Kalau mau bikin orang tua kita bahagia, saya pesan Ustaz ya. Mohon maaf, saya pesan. Jaga adab kita sama saudara. Harta pangkatnya habis. Duit pangkatnya habis, tapi saudara mah kagak ada bekas. Sejelek-jeleknya saudara kita tetap di rumah saudara gua. Yang namanya piring, bu, Pak. Kalau kita ngambil piring, dirang piring, ada saudara tektokannya nggak? Ada nggak? Kita buru-buru lapar banget nih ngambil, ada tektokannya kagak? Ada. Sama saudara mah wajar, ada tektokannya. Jangan diambil hati, kagak boleh. Yang tua mentang-mentang tua sombong. Udah kecil-kecil tifan. Oh iya. Lu ngikutin kata gua lu. Gua ya. Pokoknya gua dengar gua bakal pakai-pakai pokoknya. Gua udah ngomong lu. Ini bapak udah kagak ada nih. Ini almarhum bininya masih ada kagak nih? Mana? Ya Allah ya Karim. Emak masih ada, keramat masih ada, jagain. Oh iya, maka bapak udah kagak ada. Gua harus jadi penjaga bapak gua. Jaga tingkah laku kita di masyarakat, jaga tingkah laku di depan encang-encing. Apalagi usia yang apa tadi namanya? Kiai Robi Udin. Ini teman bapak. Jangan nyeloncoh sama dia. Kalau lu nyeloncoh sama dia, lu bikin malu bapak lu belum. Walaupun ustaz kalau aku begitu mah. Bagaimana di depan teman-teman bapak kita, di teman-teman setongkrongannya di bapak kita mah kudu takdir. Jangan lihat kekurangannya, kehilafannya jangan. Tetap bagaimanapun mereka mah teman bapak gua. Kalau udah begitu wajib, apalagi emak gua dewek-dewek, gua kudu bikin seneng emak gua. Jangan bikin sedih emak gara-gara duit tuh pada berantem. Wah, kiai itu saudaranya emang benar saudara belum, tapi kan bagaimana saudara, betul? Ini banyak nih hal begini dalam rumah tangga. Hasut jangankan ke orang lain, kepada keluarga sendiri pun akan hancur ini saudara. Apapun bentuk keluarganya, kalau antar keluarga pada hasut. Mohon maaf, saya udah gak punya orang tua ini. Ente itu keramat. Kata Syekh Abu Bakar Al-Ghazi, ente jadi wali songo muter-muter no, ketuaan saya ente ngomong, ente kalau punya sopan satu sama emak, habis ente tolak itu tuan saya. Syarat, kalau pengen doa makbul kepada Tuhan saya, ingin diterima oleh Tuhan saya, satu, jadikan orang tua kita laksana raja. Jadikan orang tua kita sebagai keramat. Jadikan ibu kita yang sudah sepuh sebagai bidadari kita. Jangan lu sama pacar lu, royalnya sama pacar, ngajak jalan, ayo. Sesibuk apapun, ayo. Emak minta antar arisan doang, dianterin, tolol. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Banyak ya? PA.
punya gaji banyak buat pacar, di mata lu jodoh kagak tol. Belum tentu jodoh sama lu kasih tuh malu. Alhamdulillah ini ada rezeki. Mohon minta ridhonya biar rezeki saya ini berkah. Kata mak, jangan tong. Jangan kasih. Teman-teman bapak nih kalau silaturahim bawain rokok. Rokoknya kan tidak tanunggil no. Jangan gue jingkol lagi dah. Jangan. Orang kaisar. Main apa ustad no, kasih ustad Saiful, ustad yang lain no, nganuin kengkong nih. Bapak itu sering ngomong sono ya, kok sehat kok, iya bawain kopi. Pakai gulanya, jangan kopi doang. Temennya kasih apa nih getuk. Iya, tambahin begitu doang, ngomong. Kalau gue mungkin aku kaum ya. Kagak merokok, alhamdulillah kata dia bisa alhamdulillah. Anggarannya berkurang. Ya Allah, ya Rabbi. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktu tersita sudah malam akhir, mohon maaf. Biar pada ridho semua. Pokoknya mah kita dunia majuratul akhirat. Jangan karena suami kurang ajar kita jadi lancang sama suami orang boleh. Jangan. Tetap urusan dosa laki, kita jadi dosa. Tetap kita kudu sopan santun sama laki. Dan kita pun mohon maaf, saya pesan kepada semua laki-laki yang ada di sini, kadang kita sama bini pun sering tok-takan. Karena kalau kita ngomong sekali, dia ngomong bisa 1000 kali. Betul? Dengerin baik, udah kaya, dengerin radio rombeng. Diem baik, jangan dilayani. Kalau dia dengerin dulu, dia ngomel, lu lawan lagi, habis dipecat. Dosa 1000 tahun yang dulu diungkit. Lu kagak percaya. Dia mah KPK lebih daripada KPK, maksudnya parah kalau musuh. 1000 tahun yang dulu diungkit, kita udah pada lupa diungkit sama dia. Makanya jangan sampai bikin dia pada kesel. Bagaimana kalau dia merocok, biarin baik. Kalau udah puas kasih duit celanan, diam. Yang kedua, tolong semomel apapun bini, sekesel apapun kita, tolong jangan main tangan. Kalau ada yang main tangan, bohong sebagai pengikut Tuhan saya. Kalau ada yang main tangan sama bini, bohong dia sebagai umat Rasulullah SAW. Kalau dia main tangan, bohong kalau dia sebagai calon-calon ahli surga. Awas, sekesel apapun kita ke bini, jangan sampai menggunakan dalil bahwa dalam hukum ngomelin bini boleh pakai tangan. Awas kalau boleh. Di dalam syariat agama memukul istri itu boleh, syaratnya pakai lidi 1 biji. Lidi dikebungnya ke kaki, jadinya geli. Habis digebuk geli. Kalau udah geli, pengen. Kalau udah pengen kemana? Kamar. Kalau udah kamar ngapain? Tidur sambil ngapain? Macul. Kalau udah macul masalah saya pesan semuanya jangan gebuk. Ingat sekesel apapun, ingat kebaikannya. Ya Allah, kalau gua lapar, kalau gak ada yang masakin, gak ada nasi. Kalau gua lapar, gak ada yang masakin, gua bisa kelanting. Sekedek apapun gua juga tetap, emang kalau gua pengen ngopi, disediain kopi. Baju kita ada yang nyuciin, baju kita ada yang gosokin. Kalau baju kita gak ada yang nyuciin, gak ada yang gosokin, mesti pakai gembel, teh. Lo udah sekitar pakai gembel, teh, betul gak, teh? Lo bujur, kenapa kita bisa rapi begini? Dicuci sama bini. Jadi jangan, kalau ada bini-bini kita ada bukan begini, emang watak dia begitu. Perempuan emang begitu, betul gak kamu? Makanya perempuan mah pengen dirayu. Bini kita udah kesel dikit nih rayu. Pakai apaan? Pakai senyuman. Nggak kuat, pakai
pakai martabak. Bawain martabak, masih manyun juga, tambahin 100.000, 10 lembar. Masih manyun juga, tambahin emas 2 kilo. Bawain emas Parjo, untuk bahasa bawain gitu. Beres urusan. Paham kira-kira? Kenapa? Karena kita semuanya bakalan mati dan semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Kalau bini kita kesel sama tetangga udah buku kita belum punya, bilang sama bini, sabar. Kita hidup cuma sementara doang. Di dunia mah sebanyak apapun duit, kayak belajar di Indomaret. Di Indomaret barang yang banyak tetap harus dibayar. Ngambil rokok 4 bungkus, bayarnya 4 bungkus. Ambil belanjaan seteranjang, seteranjang bebas ambil seteranjang, bayarnya seteranjang. Tapi kalau kita cuma ambil permen doang 1, maka bayarnya pun cuma 1. Atau ke Indomaret cuma numpang ngadem doang, kagak bayar, gratis. Betul. Ya Allah, hidup indah dengan berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini keluarga Kiai. Mohon maafin doa Kiai. Ini apa doa Kiai itu? Ini keluarga Kiai. Mohon maaf Kiai banyak ngomong. Orang cenderung udah ngomong begini Kiai. Mohon maaf Bang Ahyar di mana? Udah pada kesel kali sama saya ya? Ya, udah pada kesel ya? Udah berperang buat Bayono. Ya, mudah-mudahan. Emang begini kayaknya. Kenapa Bib? Thank you miring adanya. Aku bingung Habibnya thank you. Ya mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan berkah nama saya seperti nama leluhur dari keluarga ini pun membuat apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf atas candaannya, tidak ada bermaksud menggurui. Ini keluarga Kiai sangat saya hormatin. Insya Allah saya mau kesini cuma ngasih motivasi kepada anak-anak almarhum. Biar terus giat, jangan tinggalin itu menakik Tuhan saya, jangan ditinggalin, ngaji jangan ditinggalin, kerja ya terus, usaha ya terus. Insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pesan yang terpenting, jangan bikin orang tua kita sakit hati. Kalau udah bikin keluarga, terutama daripada orang tua kita sakit hati, sehebat apapun kita akan hina dan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita membuat orang tua kita mulia dan memuliakan orang tua kita, mobil khusus ibu kita, maka insya Allah kehidupan kita yang hari ini kurang baik, insya Allah akan dibikin baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita yang hari ini belum mulia, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sallallahu salamullah Rasulullah sallallahu alaihi Sekumpul ulama unggul yang sangat cinta julia Rasul, beliau murid Habib Soleh Tanggul, karomah doa langsung terkabul. Beliau murid Habib Soleh Tanggul, karomah doa langsung terkabul. Senyuman indah guru sekumpul, nasihat mulia guru sekumpul, membuat kita pada berkumpul. Satu bendera umatnya Rasul, membuat kita pada berkumpul. Satu bendera umatnya Rasul. Barokah wali guru sekumpul, dirasa semua umatnya Rasul. Dengan barokah guru sekumpul, semua hajat akan terkabul. Dengan barokah guru sekumpul, semua hajat akan terkabul. Semoga Allah jadikan kita para
pencinta para ulama, dengan wasilah cinta ulama hidup bahagia dunia dan surga. Dengan wasilah cinta ulama hidup bahagia dunia dan surga. Guru sekumpulan ulama unggul yang sangat cinta juria Rasul. Beliau murid Habib Saleh Tanggul, karomah doa langsung berkabul. Beliau murid Habib Saleh Tanggul, karomah doa langsung terkabul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan sebelum saya tutup doa, mudah-mudahan orang-orang tua kita yang semuanya sudah meninggal dunia, mudah-mudahan sama dengan almarhum diberikan kuburan yang jadikan taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga kita yang sedang kurang sehat diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya hajat-hajat yang belum kesampaian, mudah-mudahan hajat-hajat kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihasilkan segala permaksudan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Dan mudah-mudahan kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang mondok, yang sedang sekolah, yang sedang bekerja, yang sedang usaha, mudah-mudahan segala niat baik kita, mudah-mudahan semua diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan buat almarhumah dan seluruh keluarga besarnya, mudah-mudahan senantiasa dijadikan keluarganya keberkahan, sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada kesedihan dan selalu diberikan kegembiraan di dalam hatinya dengan berkah Rasulullah dan berkah para wali Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna karimana wa'fu 'anna karimana wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tawqal bi nuran wa salan wa sururan wa tarzuqna biha rizqan wasi'an bi nuran wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wa barik kullu matra. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wa tahmil khariqul mughlaq. Ya Qudus ya Qudus atinil furus wa man ifamantus barakati Abdullah Idrus. Ya Qudus ya Qudus atinil furus wa man ifamantus barakati Abdullah Idrus. Ya Qudus ya Qudus atinil furus wa man ifamantus barakati Abdullah Idrus. Ya Qudus ya Qudus atinil furus wa man ifamantus barakati Abdullah Idrus. Ya Qudus ya Qudus atinil furus wa man ifamantus barakati Abdullah Idrus. Ya Qudus ya Qudus atinil furus wa man ifamantus barakati Abdullah Idrus. Ya Qudus ya Qudus atinil furus wa man ifamantus barakati Abdullah Idrus. Ya Qudus ya Qudus atinil furus wa man ifamantus barakati Abdullah Idrus. Ya Qudus ya Qudus atinil furus wa man ifamantus barakati Abdullah Idrus. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tasbihal qulub wa taqriqu birusul wa tanabi asubu ala sayyidina mansur. Allahumma tadi doana wa simatuna amwatana wa salli wa sallim wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.